Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumpun Komputer. Kali ini kita akan membahas latihan seleksi kompetensi bidang bagian yang kedua bagi teman-teman yang melamar CPNS jurusan kekomputeran seperti peranata komputer, operator sistem informasi administrasi kependudukan, analis sistem informasi, pengelola sistem informasi, dan lain-lain bisa mengikuti ataupun belajar latihan seleksi kompetensi bidang pada channel Rumpun Komputer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer, pemrograman, sistem operasi, dan basis data. Sebelum kita membahas latihan seleksi kompetensi bidang ini, teman-teman yang ingin latihan terlebih dahulu melalui Google Form yang sudah saya sediakan, bisa mengklik link di deskripsi video di bawah ini, dan untuk mendapatkan PIN ataupun password bisa langsung komentar di kolom komentar pada video ini. Latihan ini bersifat gratis ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe ya untuk terus mengikuti latihan-latihan yang saya sediakan pada channel ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan soal-soal. Nomor 1, terdapat dua jenis medium transmisi data pada jaringan komputer, yaitu A. LAN dan Ethernet, B. Bridge dan hub, C. Bridge dan switch, D. Kabel dan nirkabel. Di sini teman-teman lihat yang ditanyakan adalah jenis medium transmisi pada jaringan komputer. Jawabannya adalah yang D. Kabel dan nirkabel. Dua buah komputer dalam sebuah jaringan komputer dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data. Dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Selanjutnya, nomor 2, suatu protokol yang berada di lapisan transport OSI model yang berorientasi sambungan atau koneksi atau connection oriented disebut A. TCP, B. FTP, C. NAT atau NAT, D. NTP. Jawabannya adalah A. TCP. TCP merupakan kependekan dari Transmission Control Protocol. TCP merupakan bagian inti penting dari Internet Protocol, sehingga sering disebut TCP/IP. TCP menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan mempunyai urutan yang rapi. TCP berada pada transport layer. Aplikasi yang menggunakan TCP adalah HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, FTP, Telnet, dan lain-lain. Teman-teman di sini perhatikan yang ditanyakan adalah protokol yang terdapat ataupun berada di lapisan transport pada OSI layer. Teman-teman harus pelajari apa itu OSI layer. Di sini lapisan transport itu adalah lapisan keempat pada OSI atau Open System Interconnection. Nah, untuk yang pertama itu ada physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, dan yang keempat itu yang tadi adalah transport. Di sini protokol TCP ini berada pada transport layer pada OSI model. TCP dioptimalisasikan, untuk
kehandalan komunikasi, bukan pada kecepatan. TCP memberikan jaminan mengenai pesan-pesan yang disampaikan dari satu komputer ke komputer lain. TCP menggunakan mekanisme handshake. Untuk aplikasi yang mementingkan kecepatan pengiriman data dibandingkan kehandalan data, dapat menggunakan UDP. Contoh aplikasi yang lebih mengandalkan kecepatan pengiriman informasi adalah audio streaming atau video streaming. Nah, ini UDP ini adalah lawannya tadi dari TCP. Kalau TCP tadi dia berorientasi pada koneksi atau connection oriented. Nah, untuk UDP ini dia tidak berorientasi pada koneksi atau unconnection ya. Teman-teman, di sini jika teman-teman menggunakan video streaming, nah itu adalah menggunakan protokol UDP. Teman-teman sering melihat misalnya dalam video konferensi ataupun video streaming itu biasanya kadang ada yang tidak sempat terkirim. Misalnya ketika saya sedang bervideo call dengan teman saya, ketika saya berbicara terkadang ada beberapa saat koneksi putus dan kata-kata yang saya sampaikan itu tidak sampai ataupun tidak masuk ke teman saya. Nah, ini dia lebih mementingkan kecepatan pengiriman data di sini disebutkan daripada kehandalan data. Sedangkan kalau kita menggunakan TCP misalnya dalam kita menggunakan chatting misalnya atau mengirim sesuatu file, maka dia pasti akan terkirim kecuali dia gagal, ya. Jadi memang ada pemberitahuan bahwa data itu tidak terkirim. Teman-teman ya bisa pelajari lagi ini di materi lain mengenai TCP dan UDP. Selanjutnya, nomor 3, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan skalanya. Berikut skala pembagian jaringan komputer kecuali. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya, LAN MAN WAN ini adalah singkatan daripada pembagian jaringan komputer berdasarkan skalanya. Nah, ini jangan sampai nanti ada pertanyaan dia pembagian jaringan komputer ya biasanya bukan berdasarkan pada skala. Ini teman-teman hati-hati, kalau berdasarkan skala pasti jawabannya LAN MAN WAN. Jawabannya adalah yang A, Wide Area Network, B, Local Area Network, C, Metropolitan, ini tipe ya, Metropolitan Area Network, D, World Area Network. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan atau kecuali. Jawabannya adalah yang D, World Area Network. Nah, WAN itu bukan World Area Network, tapi Wide Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Biasanya teman-teman LAN ini bisa mencapai hingga 5 km kalau nggak salah. Nanti koreksi bila saya salah ya. Sebutkan kesalahan di kolom komentar, bisa tuliskan. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini sama juga dengan LAN, hanya saja jaraknya lebih luas, yaitu sekitar 10 sampai 50 km. Biasanya teman-teman ada pertanyaan, jaringan apa yang cocok misalnya untuk sambungan koneksi jaringan komputer dengan jarak misalnya 20 km, maka teman-teman akan disuruh untuk memilih misalnya LAN, MAN, atau WAN ya. Jadi perlu dipelajari juga ini jaraknya. Kemudian WAN atau Wide Area Network ini jaraknya antar kota
negara dan benua. Ini sama dengan internet. Nah, selanjutnya, nomor 4, penerapan jaringan dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari jaringan komputer adalah A. Sharing resource. Nah, ini adalah berbagi daya. Kemudian B. Pengembangan dan pemeliharaan peralatan. C. Munculnya virus komputer dan hacking. D. Integrasi data. Di sini disebutkan bahwa jaringan komputer itu memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang bukan merupakan manfaat ataupun dampak buruk daripada jaringan komputer. Di sini jawabannya adalah yang C, munculnya virus komputer dan hacking. Ini adalah dampak buruk atau dampak negatif daripada jaringan komputer, di mana komputer kita bisa terinfeksi virus, kemudian data-data bisa hilang, ataupun ada hacking, misalnya merusak situs-situs tertentu ataupun data-data kita yang ada di internet ataupun yang terhubung ke internet. Di sini manfaat jaringan komputer itu dijelaskan antara lain sharing resource yang saya sebutkan tadi, inilah berbagai daya, kemudian pengembangan dan pemeliharaan peralatan, kemudian media komunikasi yang efektif. Nah, ini bisa contohnya kita chatting, berkomunikasi ya. Kemudian integrasi data, di mana data saling terhubung satu sama lain ya melalui jaringan komputer. Kemudian keamanan data, misalnya yang dimaksud ini tipe ya. Keamanan data yang dimaksud di sini adalah misalnya ketika kita menaruh file kita secara online ya, misalnya, maka suatu saat jika dibutuhkan, kita bisa langsung download. Nah, jadi jika komputer kita misalnya rusak, maka masih ada data backup ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kemudian adalah data up to date, data selalu diperbaharui. Selanjutnya, contoh pemanfaatan jaringan komputer dalam bidang pendidikan yaitu A. Penerapan Computer Based Test atau CBT. B. Penggunaan sistem quick count untuk pemilu. C. Maraknya e-commerce. D. Penggunaan online banking. Nah, teman-teman, pemanfaatan jaringan komputer dalam bidang pendidikan, di sini jawabannya adalah yang A. Penerapan Computer Based Test. Ini adalah ujian ya, semacam ujian berbasis komputer, tes. Nah, baru-baru ini di Badan Kepegawaian Negara sudah diuji cobakan Computer Based Test untuk ujian pimpinan ya, bagi pejabat-pejabat yang ada di pejabat negara ya. Ini sudah kemarin saya baca ada yang menggunakan BKN sudah menguji coba CBT ini. Nah, di sini juga CBT ini digunakan dalam ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Disebut juga Computer Based Test adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Jadi sebelumnya kita misalnya teman-teman yang seumuran dengan saya 90-an, mungkin dulu kita masih menggunakan kertas ya dan pensil. Nah, sekarang sudah mulai diuji cobakan. Di sini di penyelenggaraan UNBK ini, ujian nasional berbasis komputer menggunakan komputer ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura.
dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Selanjutnya, nomor 6. Aturan penulisan pada sebuah bahasa pemrograman disebut A. Tipe data, B. Variabel, C. Operator, D. Sintaks. Jawabannya adalah D. Sintaks. Jadi sintaks itu adalah aturan penulisan. Teman-teman ingat, sintaks adalah aturan penulisan pada sebuah bahasa pemrograman. Nah, ini berbeda-beda setiap sintaks pada setiap bahasa pemrograman. Misalnya untuk PHP itu lain, bahasa pemrograman web lain, kemudian untuk JavaScript lain, kemudian Java lain, ya. Ini ada penjelasan. Pada dasarnya setiap bahasa pemrograman itu sama, ya. Yang membedakan adalah sintaks dan fitur. Misalnya di sini dia ada contoh, ada tag pembuka HTML, body, ada juga tag penutup di bawah. Kemudian ini untuk sintaks penulisan pada PHP, di mana untuk menampilkan data pada layar itu bisa menggunakan echo. Dengan aturan di sini ada diapit oleh dua titik, ya, titik dua atas, titik dua di atas, dan diakhiri dengan titik koma di akhir, ya. Selanjutnya nomor 7, di bawah ini merupakan sintaks untuk menampilkan data ke browser saat dijalankan pada PHP, kecuali A. Echo, B. Print, C. Println atau println, D. Printf. Nah, tadi kita sudah membahas sintaks. Kemudian pada pertanyaan ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan sintaks pada PHP. Teman-teman tadi sudah lihat kan, kita mencoba menampilkan data pada PHP itu menggunakan sintaks echo. Jadi kemungkinan untuk jawaban A ini tidak, karena dia merupakan sintaks pada PHP. Kita lihat jawabannya di sini adalah yang C, println. Untuk menampilkan nilai suatu variabel ke layar browser digunakan beberapa sintaks berikut. Nah, ini sintaks yang dimaksud adalah sintaks untuk PHP. Yang pertama echo, print, printf. Saya jelaskan sedikit teman-teman, ini println ini ada pada bahasa pemrograman Java. Ini untuk membuat menampilkan karakter, dan di sini ada line ini maksudnya langsung membuat enter ataupun spasi 1 ke bawah. Nah, teman-teman, di sini ada contoh penggunaan sintaks output di PHP. Teman-teman perhatikan baris program di bawah ini. Ini ada $data sama dengan rumpun komputer di dalam tanda petik. Ini untuk deklarasi variabel. Ini ada echo rumpun komputer. Jadi ketika saya ketikkan echo rumpun komputer pada script, maka akan muncul rumpun komputer. Kemudian ada echo $data. Ini ketika saya ketikkan echo $data ini, yang muncul bukan $data tapi rumpun komputer. Kenapa? Karena di sini sudah dideklarasikan variabel $data. Bisa juga dituliskan di dalam tanda petik. Kemudian di sini ada contohnya dalam bentuk kalimat echo selamat datang di channel $data. Nah, titik di sini ini adalah yang memisahkan antara variabel ini dengan apa yang ditampilkan ini. Sehingga ketika ini dijalankan program, maka akan tampil selamat datang di channel rumpun komputer, karena $data ini adalah
deklarasi variabel daripada isinya itu rumpun komputer. Di sini juga ada $data. Ini adalah contoh dari echo, print, dan printf. Ini sebenarnya sama saja ya untuk menampilkan data, namun memiliki tata cara penulisan yang berbeda-beda. Di sini print ditulis, datanya ditulis di dalam tanda kurung, bisa di dalam kurung ataupun di luar juga sama. Nah, di sini juga ada printf. Nah, teman-teman bisa terus pelajari ini, perbedaan ini bisa di googling ya. Kemudian di sini teman-teman perhatikan ada $S. Ini untuk string ya. Nah, simbol $S ini pada printf merupakan placeholder untuk teks atau string. Selain itu, ada juga simbol-simbol lainnya, yaitu $%d, maksudnya mohon maaf, untuk bilangan desimal atau integer, kemudian %f untuk pecahan atau float, %b untuk tipe data boolean. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan tanda petik, baik petik 1 maupun petik 2 pada PHP melalui sintak output echo, maka digunakan tanda A, tanda $, B, backslash, C, %, D, bintang atau asterik. Nah, di sini teman-teman, biasanya ya tanda petik itu, tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 dalam echo itu adalah ini yang mengapit data, sehingga ketika saya tuliskan echo itu tanda petik, itu akan langsung menutup data yang akan ditampilkan. Kita lihat jawabannya di sini adalah B. Nah, ini menggunakan tanda backslash. Echo titik 2 rumpun komputer live setiap Jumat. Teman-teman di sini lihat, perhatikan ada Jumat itu ada tanda petik. Nah, ketika saya tidak menggunakan backslash ini, maka itu langsung tidak akan dibaca lagi yang bagian AT ini, huruf AT, BR ini tidak dibaca lagi karena langsung ditutup dengan tanda petik ini. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat juga sama ya, penjelasannya cuma berbeda ya. Ini menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Ini adalah hasilnya, bisa teman-teman lihat di bawah. Ya, teman-teman nanti bisa dipahami lagi ya. Bisa teman-teman screenshot untuk dipahami bagi yang belum paham. Selanjutnya, nomor 9. Untuk membuat komentar pada baris program PHP menggunakan tanda, nah tadi tanda backslash itu untuk bisa kita menulis tanda petik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah untuk membuat komentar. Teman-teman yang belum tahu, tanda komentar itu ditandai dengan tanda slash ya. Slash 2 atau slash bintang atau slash asterik. Di sini ada penjelasan echo. Selamat datang di channel Rumpun Komputer. Ini adalah komentar. Nah, teman-teman perhatikan yang biru ini, yang warna biru. Ini ada slash 2, artinya ini adalah komentar. Komentar ini teman-teman lihat di output program di bawah, ini tidak ditampilkan karena ini merupakan komentar. Misalnya teman-teman membuat satu program di dalamnya, kemudian ingin memberi tanda bahwa misalnya ini adalah fungsinya menampilkan ya, misalnya, sehingga teman-teman menggunakan slash ini untuk membuat komentar. Ada dua tanda, yaitu slash 2 dan slash asterik. Nah, untuk slash asterik ini ditutup pada
akhir daripada komentar, sementara yang slash 2 tidak ada penutup ya di akhir. Perbedaannya apa? Di sini untuk slash 2 ini dia hanya berlaku untuk satu baris. Jadi jika komentarnya panjang ya, bisa sampai beberapa baris, teman-teman bisa gunakan slash kemudian tanda bintang. Jadi ini bisa sampai beberapa baris. Selanjutnya nomor 10, dalam PHP yang berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan data sementara, baik berupa integer maupun string, disebut A. variabel, B. konstanta, C. operator, D. selektor. Jawabannya adalah A. variabel. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Dolar data sama dengan rumpun komputer ini adalah variabel. Ini untuk sebagai wadah atau penyimpanan data sementara. Dalam pemrograman, variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisi nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Dalam definisi bebasnya, variabel adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Nilai yang disimpan di dalam variabel selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam database atau ditampilkan kembali ke pengguna. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman perhatikan lagi. Nah, ini bisa dipelajari lagi. Ini sudah ada gabungan ya antara variabel, kemudian bagaimana cara menampilkan variabel, dan ini ada juga komentar. Selanjutnya nomor 11. Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada materi sistem operasi. Sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google adalah A. Windows, B. Mac OS, C. Java OS, D. Chrome OS. Jawabannya adalah yang D. Chrome OS. Chrome OS merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang oleh perusahaan Google Inc. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya, Inc. itu Incorporation. Berbeda dengan Microsoft yang merupakan Microsoft Corporation ya. Yang dirilis pada tanggal di sini ya, tipe ini mungkin maksudnya pada tahun 2010 untuk versi stabilnya. Bekerja secara eksklusif dengan mengandalkan aplikasi web dari OS tersebut. Sistem operasi ini dapat dijalankan hanya di hardware yang dirancang khusus oleh perusahaan Google dan dapat digunakan di Chromebook yang diluncurkan oleh beberapa brand netbook terkenal seperti Dell, Asus, Acer, dan masih banyak lagi. Teman-teman jangan kepikiran ya. Chrome ini hanya merupakan browser ya. Jadi ada juga operating system yang namanya Chrome. Ini juga dari Google ya. Selanjutnya 12. Pendiri perusahaan teknologi Apple Incorporation ialah A. Bill Gates, B. Steve Jobs, C. Steve Wozniak, D. Richard Stallman. Untuk pertanyaan seperti ini ya teman-teman, ini sekedar saran ya, sebenarnya jangan dihafal ya, tetapi kita pahami. Biasanya saya pribadi bisa tahu, bisa hafal nama-nama ini karena sering membaca, misalnya saya perkembangan terkini terkait teknologi ya. Jadi jangan dihafal, nanti teman-teman bisa menghafal banyak nama ya. Ada siapa penemu komputer pertama, programmer pertama, teman-teman akan susah untuk menghafal karena menghafal itu menurut saya kurang bagus lah kalau menurut saya. Saya lebih memahami saja untuk sekedar pengetahuan, sehingga ini teman-teman tidak akan lupa karena teman-teman memang benar-benar memahami itu.
Di sini jawabannya adalah yang B, Steve Jobs. Nah, ini ada fotonya Steve Jobs. Ini Steve Jobs adalah almarhum ya. Beliau sudah meninggal. Kemudian Steve Jobs adalah pendiri Apple Computer, sekaligus juga penemu Apple, sekaligus juga penemu Apple Computer. Ini adalah perusahaan ternama dan terkemuka yang kemudian berkembang menjadi Apple Incorporation. Steve bersamaan dengan pendiri pendamping Apple, Steve Wozniak. Ya, jadi jawaban yang C ini, Steve Wozniak ini adalah rekannya daripada Steve Jobs ya. Sama-sama namanya Steve. Kemudian Mike Markkula dan lainnya telah merancang, mengembangkan dan juga memasarkan salah satu jajaran komputer pribadi pertamanya yang sukses secara komersial, yakni seri Apple II. Nah, untuk jawaban yang A ini, Bill Gates ini adalah bosnya atau founder atau CEO-nya Microsoft. Kemudian ada Richard Stallman, ini adalah pelopor DBMS ya kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah. Selanjutnya nomor 13. Berikut ini yang bukan merupakan varian dari sistem operasi Linux adalah A. Vista, B. Red Hat, C. Ubuntu, D. Fedora. Jawabannya adalah A. Vista. Nah, jadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan varian daripada sistem operasi Linux ataupun distro Linux. Vista ini adalah teman-teman merupakan varian daripada operating system Microsoft Windows Vista. Ya, ini setelah atau sebelum ya, saya sudah lupa ya karena saya tidak menggunakan ini lagi. Windows 7 ya. Terdapat banyak varian Linux yang telah dikembangkan. Beberapa di antaranya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini jangan dihafal lagi ya, sekali lagi tidak perlu dihafal, tetapi cukup dibaca-baca saja, diulang-ulang. Ini ada Ubuntu, Red Hat, Mandrake, Fedora, Debian, Linux Mint, OpenSUSE, Backtrack, Blank-On, Dream Linux, Maemo, Slackware, Mandriva, Gentoo, Knoppix, GenieOS, Knoppix, GOS Linux, Guadalines. Ini saya kurang tahu juga ya, sudah banyak, saya tidak mencoba seluruhnya ya, tetapi cuma sebagai penambah wawasan saja bagi saya pribadi untuk tahu ini varian-varian daripada sistem operasi Linux. Selanjutnya nomor 14, sistem operasi yang penggunaannya harus membayar dengan cara membeli lisensi adalah sistem operasi A. DOS, B. Windows, C. Chrome OS. Nah, ini yang tadi Chrome OS. D. Unix. Teman-teman harus tahu penggunaan sistem operasi yang harus membayar saat digunakan itu adalah sistem operasi ini adalah komersial software ya. Di sini jawabannya adalah yang B, Windows. Nah, Windows ini adalah komersial software ya, artinya ketika kita menggunakannya itu harus berbayar. Nah, teman-teman yang di rumah menggunakan Windows ya dan menggunakan crack itu ya sebenarnya salah ya. Namun jika ingin menggunakan yang freeware yang bukan bajakan ya, bisa menggunakan Linux ya. Linux itu sifatnya open source, artinya bisa digunakan tanpa membayar dan juga bisa dikembangkan. Kemudian di sini Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh atau dibuat oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface. Nah, GUI ini lawannya adalah
DOS ya teman-teman. Jawaban yang A. Kalau GUI itu bisa saya berikan sedikit penjelasan. GUI itu misalnya teman-teman bisa mengklik, bisa membuka data di ini itu tinggal dengan cara mengklik, misalnya menekan keyboard kiri kanan, kemudian enter, ada tampilannya tinggal mengklik. Ini berbasis grafis ataupun GUI ya. Sementara yang DOS ini atau kepanjangannya Disk Operating System ini berbasis CLI ya, artinya untuk membuka file tertentu itu menggunakan teks hitam putih. Misalnya teman-teman lihat ya, ada di teman-teman yang menggunakan Windows itu ada CLI atau Command Line Interface, CMD maksud saya. Windows adalah salah satu OS berbayar yang telah digunakan secara luas. Dari masa ke masa, Windows terus mengalami perkembangan dan masih merupakan salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Kalau menurut saya pribadi, OS Windows itu paling banyak digunakan karena mungkin sudah yang pertama ataupun yang berbasis GUI itu juga salah satu alasannya. Kemudian tampilan antarmukanya mudah dimengerti ya. Jadi orang-orang awam pun bisa menggunakan ini dengan mudah, cuman butuh beberapa waktu saja untuk belajar. Selanjutnya, sistem operasi yang pengoperasiannya menggunakan Command Line Interface atau operasi berbasis teks. Nah, ini ada yang saya jelaskan tadi. Adalah A. DOS, B. Windows, C. Mac OS, D. Android. Ya teman-teman, tadi saya sudah jelaskan ya. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya adalah yang A. DOS. DOS atau Disk Operating System merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Ya, ini yang tadi saya bilang CMD. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis teks atau Text Mode User Interface dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna yang disebut dengan prompt. Prompt default yang digunakan dalam DOS adalah nama path ditambah dengan tanda lebih besar. Nah, ini teman-teman perhatikan saja di penjelasan ini ya. Ini. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini kita sudah masuk pada materi basis data. Apa kepanjangan dari DBMS? A. Data Management System, B. Database Management System, C. Database Managerial System, D. Database Binary Management System. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh dengan DB ini ya, sehingga akan lebih memilih ke binary ini. Jawabannya di sini adalah yang B, Database Management System. DBMS yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data terkomputerisasi. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nomor 17. Yang bukan merupakan tipe file yang digunakan dalam basis data yaitu A. File induk atau master file, B. File transaksi atau transaction file, C. File laporan atau report file, D. File rahasia atau secret file. Jawabannya adalah yang D. File rahasia atau secret file. Penjelasannya di sini, file induk atau master file.
file induk acuan ya, ini terdiri dari file induk ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama file induk acuan atau reference master file, file induk yang rekornya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah file induk dinamik atau dynamic master file, file induk yang terdiri dari rekordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Nah, saya pribadi melihat teman-teman file induk acuan dan dynamic ini untuk file induk dinamik ini sebenarnya lebih ke file transaksi ya, kalau di sini disebutkan. Kemudian untuk yang acuan ini yang sering kita sebutkan file master, biasanya dalam pembuatan sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah file transaksi. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Ketiga, file laporan. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah. File ini atau history file ya. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file cadangan atau backup. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. 6. File kerja atau working file. File ini merupakan file sementara untuk suatu proses program untuk menghemat memori dan akan dihapus kembali bila proses selesai. Nah, teman-teman jangan dihafal ya, cukup dipahami saja. Ini ada file master, ada file transaksi, ada file laporan, ada file sejarah, file cadangan, dan file kerja. Selanjutnya, suatu atribut yang memiliki dua atau lebih nilai yang sama disebut A. Normalisasi data, B. Integrasi data, C. Redundansi data, D. Abstraksi data. Jawabannya adalah yang C. Redundansi data. Nah, teman-teman bisa googling ya atau cari referensi lain mengenai redundansi data. Ini adalah data yang sama ya. Contoh tabel basis data yang redundan itu, misalnya di sini ada Andi ya, nama Andi, mahasiswa Andi, ini sudah redundan. Harusnya ini bisa untuk mengatasi redundansi data ini bisa dilakukan normalisasi data. Nomor 19, buku telepon, arsip katalog perpustakaan, dan arsip penyimpanan surat dalam bentuk fisik digolongkan dalam basis data. A. Tidak terkomputerisasi, B. Terkomputerisasi, C. Dinamis, D. Interval. Nah, teman-teman, ini adalah penyimpanan ataupun arsip manual ya. Di sini jawabannya adalah yang A, yakni basis data tidak terkomputerisasi. Selanjutnya ini yang nomor terakhir ya teman-teman, nomor 20. Keuntungan basis data terkomputerisasi adalah A. Manual, B. Bersifat statis, C. Akses fisik, D. Terpusat dan berbagi data. Jawabannya adalah yang D. Terpusat dan berbagi data. Beberapa keuntungan basis data terkomputerisasi antara lain 1. Terpusat dan berbagi data. 2. Current data, artinya data yang terakhir. Di sini mungkin maksudnya adalah update data ya, data selalu terupdate.
Kemudian yang ketiga, kecepatan dan produktivitas. Nah, dibandingkan dengan basis data yang tidak terkomputerisasi seperti data telepon tadi, kita masih agak lama dalam mencari, misalnya kita mencari nama siapa, kita harus membuka lembaran-lembaran buku. Sementara jika sudah terkomputerisasi itu kita tinggal mengetikkan saja apa yang akan kita cari ya. Kita bisa langsung mendapatkan file yang kita cari tersebut. Kemudian nomor 4, akurasi dan konsistensi. Nah, itu tadi ada akurasi dan konsistensi. Di sini bisa kelihatan kan yang tadi kita bahas, di mana ada redundansi data, itu bisa diatasi dengan normalisasi. Nah, ini artinya data akurat ya dan konsisten. Kemudian keamanan terjamin. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan keamanan. Data kita sudah dalam bentuk file, sudah tidak dalam bentuk kertas ya. Kemungkinan untuk rusak itu kecil. Misalnya kalau arsip-arsip itu disimpan dalam bentuk kertas kan bisa kertasnya rusak, misalnya dimakan hewan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pemulihan. Nah, ini bisa dilakukan pemulihan kembali karena basis datanya sudah terkomputerisasi ya. Dan yang ketujuh itu transaksi. Nah, teman-teman, demikian pembahasan latihan seleksi kompetensi bidang rumpun kekomputeran bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan lagi latihan-latihan, bisa melihat video-video saya sebelumnya. Itu ada latihan-latihan yang saya sudah buat untuk membantu teman-teman dalam belajar dengan sistem soal jawab, langsung keluar nilai. Teman-teman bisa melihat kemampuan diri sendiri sampai di mana dengan latihan-latihan soal yang saya sajikan secara gratis. Teman-teman tidak perlu lagi membayar, dan teman-teman yang tadi sudah dapat nilai berapa bisa komen ya di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.